apa, eee, urban legend dan kaitannya nanti dengan geologi. Seperti apa nanti kita akan dibedah lebih dalam oleh bersama pemateri kita yang sudah kita tampilkan, yaitu Eee, Pak Eko Yulianto. Nah, saat ini kita sedang menunggu persiapan dari PK untuk bergabung bersama kami, dan sebelum kita mulai, mungkin akan saya ingatkan juga bahwa event ini adalah kerjasama antara Geologi.net, kemudian Dongeng Geologi, Geologipedia, dan juga Belajar Geologi. Dan event ini juga selain kita berbagi ilmu, kita juga punya niatan untuk berbagi kebaikan kepada teman-teman kita atau orang-orang yang terkena dampak akibat wabah COVID-19 ini. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk berdonasi atau berpartisipasi dalam meringankan beban saudara-saudara kita di sana, kita menerima donasi melalui GoPay yang tampak seperti di slide yang sudah bisa kalian lihat melalui GoPay, dan silakan berdonasi seikhlasnya. Dan nanti ini akan kita bagikan kepada teman-teman yang terkena dampak oleh akibat dari COVID-19 ini. Nah, sembari menunggu, oke, perkenalkan, saya belum pernah kali, nama saya Gama Abdul Jabar, dan akan memandu atau memantik diskusi nanti di awal, juga mengatur alur diskusi pada kali ini. Nah, oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin akan saya jelaskan sedikit nanti. Kita akan ada dua sesi. Yang pertama nanti akan ada presentasi dari Pak Eko, yang kedua mungkin sesi tanya-jawab. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan melakukan chat, mengirim chat kepada di Zoom Group Chat untuk pertanyaannya di situ. Nanti tim kita akan memilih pertanyaan yang kiranya sesuai dan cocok dalam materi ini untuk ditanyakan. Nanti teman-teman langsung bisa ketika saya panggil, teman-teman akan saya panggil, dan teman-teman yang sudah dipilih bisa langsung mengajukan pertanyaan langsung kepada Pak Eko. Tuh. Oke. Atau kalau misalkan dari sekarang sudah ada pertanyaan, misalkan tentang apa sih sebenarnya, kok ngapain kita ngomongin geologi tapi juga ngomongin urban legend juga gitu, atau kepercayaan masyarakat, silakan lanjutkan pertanyaan di chat, nanti mungkin akan bisa kita, kalau beruntung kita pilih untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Eko nanti. Nanti ketika kalian teman-teman bertanya akan di unmute oleh host
seperti itu. Nah, oke, ya tampaknya Pak Eko sudah bergabung bersama kita. Oke, nah tampaknya Pak Eko sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Eko, bisa kedengaran suara saya? Kedengaran ya, selamat sore. Oh ya, selamat sore Pak Eko. Oke, selamat sore Pak Eko. Ya. Bisa kita mulai saja ya Pak ya? Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nah selamat datang di acara kita kali ini, yaitu belajar bersama ahli di sesi keempat. Ya, kita sudah mengadakan ini keempat atas persembahan bersama antara Dongeng Geologi, kemudian Geologi Net, Geologipedia, dan juga Belajar Geologi. Nah, pada sesi keempat ini kita akan membahas sesuatu topik yang menarik, yaitu kaitannya antara urban legend dan juga geologi. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia ini banyak berkembang urban legend atau kepercayaan masyarakat, mitos, dan sebagainya. Dan beberapa ada yang berkaitan dengan kondisi-kondisi geologi. Seperti misalkan dari kota saya di Bandung, erat kaitannya Tangkuban Perahu itu dengan cerita Sangkuriang yang kita semua sama-sama tahu. Sangkuriang ingin menikahi seorang yang dia tidak tahu bahwa itu ibunya, dan pada akhirnya itu berujung kepada kemarahan dia yang akhirnya membentuk Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu kita mendapat impresi bahwa pandangan orang terhadap Tangkuban Perahu itu pada saat itu membentuk sebuah cerita di mana mereka berusaha untuk menggali apa sih sebenarnya Tangkuban Perahu itu. Nah, tapi itu sisi cerita mitos. Dan sebenarnya nanti akan kita lihat sebenarnya apakah bisa ada nggak sih kaitan kita bisa menggali apa pelajaran geologi apa atau pelajaran seperti apa yang bermanfaat dengan mitos tadi gitu. Nah, bersama kita sudah ada Pak Eko Yulianto, seorang yang cukup mendalami bidang geomitologi ya Pak, betul. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu sedikit CV singkat mengenai Pak Eko. Pak Eko Yulianto sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukannya. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB, S2 juga di ITB, kemudian melanjutkan S3-nya di Hokkaido University, Jepang. Nah, beliau banyak menggali atau mengadakan riset terkait tsunami geologi, kemudian yang paling ini sekarang sedang digarap adalah paleosunami dari di selatan Jawa. Dan yang terakhir jelas juga beliau banyak dalam tanda kutip menggali terkait geomitologi. Nah, daripada berlama-lama lagi, mungkin saya persilakan saja Pak Eko untuk. Halo Mas, putus-putus. Halo? Halo? Halo?
Halo? Halo Pak, mohon maaf ini Mas Gama kayaknya disconnect internetnya sebentar. Halo? Halo? Ini masuk lagi. Bisa terdengar tadi? Gimana Mas? Putus ini nggak ke ini? Oke, sekarang kedengeran Pak? Ya. Sampai di mana tadi? Oke, langsung aja Pak Eko, mungkin bisa dimulai Pak, terkait penjelasan mengenai urban legend dan kaitannya nanti tentang pelajaran geologi apa yang bisa kita pelajari dari urban legend, atau mitos itu seperti apa sih, kita bisa menggali pelajarannya seperti apa. Itu mungkin sekitar 45 menit Pak, silakan. Baik, saya tidak menyiapkan slide ya karena kondisi, tapi langsung saja saya bicara gitu, mudah-mudahan juga kita sinyal gitu. Saya akan mulai dari satu hal yang paling penting, yaitu karena tadi digunakan kata mitos gitu. Apa sebenarnya perbedaan mitos pada konteks ini dan sains itu sendiri gitu ya. Itu yang harus kita pahami secara penting, karena seolah-olah itu dua hal yang benar-benar berbeda, 180 derajat berbeda, padahal kalau kita paham tidak demikian. Saya pada saat membedah film yang dulu dibikin oleh BIT itu, di situ ada saya sebagai narasumbernya gitu. Ada dua kali presentasi yang saat itu pertanyaannya serupa, yaitu apa bedanya mitos dengan sains. Nah, saya menjawabnya begini, di dalam sains itu selalu ada ruang mitos, gitu ya, yaitu pada saat kita sampai pada kesimpulan. Jadi kalau kita bicara tentang sains gitu dan kita berhenti pada kesimpulan, tidak mempertanyakan lagi atau questioning terhadap kesimpulan itu, maka pada saat itulah sains menjadi mitos. Kesimpulan itu menjadi mitos. Kesimpulan itu hanya akan berkembang lagi menjadi sains ketika kemudian setelah kesimpulan itu muncul, kita mempertanyakan lagi kebenarannya, memperdetilkannya, atau bahkan mengangkat lagi, mempersoalkan apakah iya seperti itu. Nah, kemudian mitos, karena mitos seperti itu, artinya yang kita sebut mitos, yang selama ini seolah-olah ketika kita menyebut kata mitos, asosiasinya adalah dengan sesuatu yang sifatnya tahayul, sifatnya sesuatu di masa lalu yang sebenarnya hanya fiksi dan sebagainya. Itu sebenarnya kondisinya sama seperti sains yang sampai kepada kesimpulan itu tadi. Jadi kita akan bisa merubah mitos yang seperti itu tadi ketika kita kemudian mulai mempertanyakannya, mempertanyakan apakah ini benar atau tidak dan sebagainya, kita kejar sampai dalam, maka dia akan berubah menjadi sains. Nah, disitulah kemudian dinamika antara sains dan mitos gitu. Jadi kalau kita mengaku sebagai peneliti dan kemudian kita melakukan penelitian sampai pada sebuah kesimpulan, dan setelah itu kita berhenti, kita mempercayai kesimpulan kita itu, atau mempercayai kesimpulan siapapun orang lain tanpa mempertanyakannya, maka yang kita percaya sebenarnya adalah sebuah mitos. Itu kita hati-hati. Nah, pada konsep yang seperti itu, maka kita tahu bahwa hidup kita saat ini itu lebih berada pada ruang mitos daripada ruang sains. Karena kita memegang kesimpulan-kesimpulan dan lebih banyak kita tidak mempertanyakannya gitu. Nah, di situ yang harus kemudian kita mempertanyakan semua tentang mitos itu apa dan sebagainya, kita akan bertanya dari situ. Nah, bagaimana kemudian saya mengatakan bahwa yang selama ini disebut sebagai mitos sebenarnya awalnya juga sains. Pada dasarnya manusia itu selalu mencatat apa yang dialaminya, ya. Apakah itu di komunitas yang di situ sudah ada budaya menulis atau belum, mereka mencatat, gitu ya. Hanya perbedaannya kalau yang belum ada budaya menulis, artinya masih di luar masa sejarah, sebelum masuk masa sejarah, cara mencatatnya itu berbeda, gitu ya. Jadi manusia pada komunitas yang belum mengenal baca tulis, maka setiap peristiwa dia catat, apakah itu secara individu dan lebih-lebih secara kolektif, dan pengejawantahan dari catatan itu secara kolektif khususnya adalah berupa budaya.
ya. Budaya itu bisa budaya benda, bisa budaya tak benda. Jadi kalau budaya benda barangkali wujudnya adalah rumah misalnya gitu ya, atau bangunan, atau peralatan dan sebagainya. Nah, budaya benda itu bisa merupakan pengejawantahan dari proses atau pengalaman yang dilalui oleh sebuah komunitas. Sehingga kemudian kita mengenal banyak komunitas misalnya mempunyai budaya benda untuk membangun rumah yang notabene lahir karena berulang kali menghadapi ancaman gempa misalnya, atau berulang kali menghadapi ancaman banjir misalnya, atau berulang kali menghadapi ancaman tsunami misalnya. Ada yang seperti itu. Itu bisa budaya benda, bisa juga wujudnya adalah budaya tak benda. Jadi budaya tak benda munculnya kemudian menjadi pada awalnya barangkali adalah semuanya cerita tutur, ya. Tapi kita tahu, mungkin kita semua pernah melihat di acara televisi bahwa mungkin pesan berantai gitu ya. Di situ ada 4 orang yang dari orang pertama diberi 1 kalimat dan diminta untuk menyampaikan ke orang berikutnya, seterusnya sampai orang terakhir. Hanya 1 kalimat, 4 orang, barangkali waktunya tidak lebih dari 15 menit. Dan itu kalimat bisa berubah di orang terakhir gitu. Nah, ini bukan hanya 1 kalimat, ini sebuah cerita utuh, disampaikan dalam satu kelompok yang jumlahnya jutaan orang, melewati waktu yang panjangnya barangkali ratusan atau ribuan tahun. Sehingga pesan itu bisa berubah. Apalagi kemudian, dari waktu ke waktu, pengalaman itu bertambah, gitu ya. Sehingga kemudian akan selalu ada informasi baru yang bukan hanya berubah, tapi juga ditambahkan di situ. Nah, kalau kita dalam geologi, konteksnya adalah kita melakukan penelitian berdasarkan aspek-aspek katakanlah fasies, kimia, fisika, biologi yang kita jumpai di lapangan, dan kemudian kita menggunakan aspek-aspek itu semua sebagai barang bukti, gitu ya, untuk kemudian mengungkap apa yang terjadi di masa lalu, gitu. Maka sebenarnya hal yang sama bisa dilakukan untuk bukti yang berupa budaya tadi. Apakah itu budaya benda atau itu budaya non-benda. Hanya kemudian karena bukti itu berbeda, maka alat yang digunakan juga berbeda. Gitu. Jadi bukti itu adalah bukti budaya, maka yang digunakan adalah alat untuk membedah bukti itu tadi. Sehingga kemudian disiplin yang harus masuk ke situ itu bukan lagi disiplin geologi, tapi adalah disiplin-disiplin yang terkait dengan aspek sosial tadi. Apakah itu sosiologi, atau itu antropologi, atau itu arkeologi, dan sebagainya itu masuk di situ. Sehingga kemudian kita bisa membuka apakah itu budaya benda tadi atau tak benda itu tadi, membuka bungkusnya, dan kemudian mengambil inti yang ada di dalamnya. Pesan itu sebenarnya apa? Itu menjadi sangat perlu kita lakukan karena apa? Karena masyarakat dari waktu ke waktu itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Sementara masyarakat mengaktualisasikan apa yang dialami itu dengan berlandaskan kepercayaannya. Sehingga boleh jadi pada suatu saat, katakanlah misalnya masyarakat yang mengalami suatu kejadian tsunami misalnya, itu memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, maka mereka akan menjelaskan ya, kejadian itu berdasarkan kepercayaannya. Kenapa hal ini perlu dilakukan oleh manusia? Yang perlu kita ketahui adalah karena manusia itu yang hidup di dalam dirinya itu sebenarnya hanya 2 prinsip, yaitu adalah ketakutan ya, dan keinginan untuk mengejar kesenangan, cuma itu saja. Dan umumnya manusia kemudian adalah sangat takut terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Sehingga kemudian untuk mengatasi ketakutan-ketakutan itu, manusia memerlukan penjelasan-penjelasan. Nah, pada konteks itulah kemudian kepercayaan yang ada, yang dipegang oleh komunitas pada saat itu, masuk untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang menenangkan manusia. Jadi pada konteks itu, maka kepercayaan apapun itu wujudnya atau agama, itu mempunyai peran psikiatri untuk menenangkan manusia. Dan karena manusia selalu mendapatkan penjelasan dari kepercayaannya, maka ketika kita membuka
bungkus cerita di masa lalu, kita juga harus memahami kemudian sosiologi masyarakat pada masa itu. Karena kalau tidak, kita tidak akan tahu. Tadi Mas Gama menjelaskan di awal, contohnya adalah misalnya Sangguriang. Kita sering mendengar cerita itu, dan barangkali kalau pernah membaca cerita Sangguriang yang ada di buku-buku SD, maka anak-anak kita akan bertanya pertama kali, masa iya bapaknya Sangguriang adalah Anjing? Itu menjadi pertanyaan yang sangat mengganggu, dan sayangnya kemudian di dalam buku itu tidak ada penjelasan, buku yang lain juga umumnya tidak ada penjelasan, orang tuanya juga tidak bisa menjelaskan, gitu. Karena konteksnya menjadi berbeda. Padahal itu penting, sangat penting untuk membangun rasio anak, gitu ya, ketika dia sedang dalam masa kembang tubuh. Penjelasannya mestinya adalah seperti ini. Pada konteks masyarakat masa lalu, gitu ya, sosiologi masyarakat masa lalu, kita tahu dimanapun di Jawa, di Sunda, atau di tempat lain, mereka mempunyai kelas-kelas, gitu ya, mempunyai kelas-kelas, dan untuk kelas masyarakat bawah, gitu ya, itu seringkali panggilannya itu menggunakan panggilan menggunakan hewan, bisa anjing, bisa babi, bisa yang lainnya. Gitu. Jadi pada konteks seperti itu, ketika ibu Sangguriang itu diusir oleh ayahnya, dibuang ke hutan dan ditemani seekor anjing, konteks, kalau kita melihat konteks sosiologi masyarakat masa lalu, maka logikanya adalah yang disebut sebagai anjing itu bukan anjing dalam arti binatang yang sesungguhnya, tapi adalah seorang abdi, seorang barangkali pembantu yang kemudian diminta untuk mengawal itu, dan itulah yang menjadi ayah dari Sangguriang itu, gitu. Nah, konteks itu harus kita pahami pada konteks yang lebih luas, apakah sosiologinya, antropologinya, supaya kemudian kita bisa membuka makna yang ada di balik itu semua. Gitu. Nah, itu yang selama ini kemudian menjadi basis kalau kita ingin belajar, sayang di Indonesia belum terlalu populer, gitu ya, yang disebut sebagai geomitologi, gitu ya. Geomitologi pertama kali istilah itu digunakan oleh Vitaliano di tahun 60-an awal. Dia menulis di sebuah paper, nanti kalau ada yang perlu saya kasih papernya, gitu ya. Basis dari geomitologi itu sebenarnya adalah yang disebut sebagai euhemerism. Jadi Euhemerus itu adalah seorang filsafat Yunani, ya, yang pada masa itu, yang dia menjelaskan bahwa sebenarnya yang kemudian menjadi dewa-dewa di kemudian hari itu pada kenyataannya sebelumnya adalah manusia yang didewakan karena peran-perannya, karena perbuatan-perbuatannya, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal, kalau kita melayat di orang yang meninggal, ada eulogize, ya. Kita selalu kemudian menceritakan tentang kehebatan, tentang kebaikan orang itu, gitu. Nah, itu eulogize. Jadi itu adalah sebuah proses eulogize secara kolektif, sehingga kemudian manusia yang berbuat sangat baik, itu kemudian yang dinilai berbuat sangat luar biasa, kemudian didewakan, disebut sebagai dewa. Pada konteks yang lain, katakanlah di Pulau Jawa ini, di masa lalu, orang-orang yang dianggap sakti, yang berilmu tinggi, ya, itu disebut sebagai, katakanlah bisa dia disebut sebagai hantu, bisa dia disebut sebagai dewa karena kesaktiannya, dan sebagainya, gitu. Sehingga kemudian kita harus kemudian menggunakan perangkat sosiologi pada saat cerita itu dibangun, supaya kemudian kita bisa membuka pesan sebenarnya yang ada di dalamnya itu apa. Dan karena itu seperti itu, dan karena kemudian misalnya di Indonesia kita tahu catatan sejarah itu sangat pendek, hanya sekitar 400 tahun, maka akan lebih banyak catatan-catatan yang sifatnya tidak tertulis. Sifatnya adalah budaya, baik benda maupun tidak benda. Sehingga kalau kita ingin mengungkap kejadian di masa lalu yang terkait dengan peristiwa geologi misalnya, maka kita kemudian mempunyai keperluan untuk melibatkan orang-orang yang memahami disiplin-disiplin forensik untuk membuka catatan-catatan budaya maupun benda atau tidak benda itu tadi. Nah, kalau itu kita lakukan, maka yang sedang kita kerjakan adalah sebuah proses setidaknya adalah multidisiplin, mungkin malah sampai kepada interdisiplin atau transdisiplin. Jadi ada yang menggunakan pendekatan geologi untuk membuktikan sebuah kejadian bencana misalnya di masa lalu, tapi juga kemudian ada
peneliti-peneliti atau kawan-kawan yang concern terhadap aspek yang lain itu menggunakan perangkatnya, menggunakan ilmunya, misalnya sosiologi, untuk membuka cerita-cerita itu yang boleh jadi berkaitan dengan bukti-bukti geologi yang kita temukan itu tadi. Gitu. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi pada konteks geometodologi, maka dia merupakan ilmu yang bersifat interdisiplin, setidaknya multidisiplin. Dia melibatkan banyak ilmu, kemudian untuk membuka misteri yang ada di masa lalu itu. Kemudian bagi saya sendiri yang lebih penting gitu ya, itu adalah bahwa kalau kita melakukan penelitian geologi semata-mata, ya, maka mungkin kita menghasilkan sesuatu yang cukup baik. Tapi tanpa ada wajah manusia di dalamnya, apa yang kita temukan itu rasanya kering, gitu ya. Tidak ada human face, tidak ada ceritanya dan sebagainya. Nah, maka dan untuk tujuan komunikasi, khususnya adalah komunikasi sains, maka kita memerlukan wajah manusia ini, karena yang nanti yang akan kita hadapi adalah orang-orang awam. Pengambil keputusan sekalipun pada konteks itu adalah orang awam yang meskipun mereka katakanlah pendidikannya tinggi juga, gitu ya. Itu yang harus kita kemudian mempunyai kewajiban untuk memahamkan mereka dengan mudah dengan kalimat-kalimat yang bisa dimengerti secara umum. Itulah kemudian kenapa perlunya ilmu atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek itu tadi, itu dilakukan secara multidisiplin setidaknya, atau kalau bisa interdisiplin, kalau bisa lagi lebih bagus kalau kita bisa melakukannya secara transdisiplin. Untuk sementara itu dulu Mas yang saya sampaikan sebagai pengantar, silakan kalau ada kawan-kawan yang ingin berdiskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Menarik penjelasannya Pak. Ada beberapa catatan yang saya highlight dari penjelasan Pak Eko. Yang pertama tadi mitos dan sains gitu. Jadi kadang kita ketika sudah mendapat kesimpulan kita berhenti, lama-lama kita akan lama-lama juga menjadi mitos kembali gitu ketika kita tidak bisa menggali lebih dalam gitu. Yang kedua juga menarik tadi penjelasan aspek sosiologi, terutama terkait Tangkuban Perahu. Tadi Pak Eko menjelaskan kenapa kok ini harusnya bisa jadi approach kepada anak-anak untuk membangun daya kritisnya terkait cerita-cerita dongeng. Sebenarnya saya juga mempertanyakan waktu itu cerita Tangkuban Perahu kenapa perahunya sebesar itu? Kira-kira sebesar apa orangnya melakukan itu? Gitu. Nah itu kan ketika kita bisa menggalinya lebih dalam, itu bisa menjadi cara kita untuk membangun rasio, terutama anak-anak ketika diceritanya dongeng. Dan yang ketiga tadi human face. Saya juga beberapa kali membaca terkait Pompei. Kenapa Pompei itu sangat dramatis dan dikenal dunia? Karena itu ada aliran piroklastik dan kita bisa melihat ada orang yang terkena dampaknya di situ. Gitu. Artinya apa? Ada interaksi proses geologi dengan human gitu. Kalau misalkan itu hanya aliran piroklastik saja, gitu, misalkan tidak ada dampaknya terhadap human, itu mungkin akan sulit kita membangun ceritanya. Dan yang terakhir adalah jelas geometodologi ini approach-nya tidak bisa hanya melalui geologi, tapi harus melalui multidisiplin-disiplin yang lain gitu. Nah, mungkin saya tertarik, saya juga menonton cerita terkait legenda Nyi Roro Kidul dan Merapi, kemudian legenda Laut Selatan, dan ini berkaitan dengan riset Bapak di selatan Jawa di sini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada teman-teman sebenarnya bagaimana sih apakah ada kaitannya misalkan mitos-mitos yang berkembang terutama di sekitar Nyi Roro Kidul dan sekitarnya terkait apakah ada ini ceritanya tentang kita tahu di pantai selatan itu potensi ada tsunami dan atau bahkan di masa-masa yang lalu terjadi paleo tsunami. Itu seperti apa sebenarnya Pak kira-kira? Ya, baik. Jadi awal mula, kalau boleh saya bawa ke awal dari riset itu, terjadi kurang lebih 1 bulan sebelum peristiwa tsunami Pangandaran gitu ya. Saat itu kami sudah melakukan survei sebenarnya dengan satu tim internasional, di dalamnya ada teman-teman dari USGS, ada teman-teman dari Australia, ada dari Chili dan sebagainya, dan kita menyusur selatan Jawa dari Banyuwangi sebenarnya. Nah, awalnya tujuannya sebenarnya adalah
kita ingin memverifikasi atau ingin mengetahui perbedaan yang barangkali ada tentang paleosunami yang kita temukan sebelumnya. Kita melakukan penelitian bareng juga di Chili. Jadi di Chili yang di situ adalah 4 musim, gitu ya. Kita dengan sangat mudah bisa menemukan endapan tsunami. Kita gali saja, atau di sungai, tebing sungai itu kita gali, kita akan menemukannya dengan sangat mudah. Terawetkan dengan sangat baik. Dan awalnya kita berhipotesis kalau kita bisa menemukan katakanlah kondisi rawa-rawa serupa itu di Indonesia, maka kita juga berharap akan mendapatkan endapan yang menarik seperti itu. Kita survei dari Banyuwangi, nyusur sampai saat itu baru sampai Segara Anaan, jadi di Cilacap. Nah, setelah Cilacap, Pangandaran kita lewati, kita lompat ke Selat Sunda gitu saat itu. Dan kita sayangnya kemudian menemukan justru kenyataan yang sebaliknya. Karena ketika kita melakukan survei itu tidak satu pun lapisan paleosunami kita temukan. Kandidatnya pun kita tidak temukan. Kita mencoba mengacak-acak daerah mangrove gitu ya. Justru di situ kita menemukan kenyataan tidak ada satu lapisan pun, dan kita melihat kemudian dari situ kami kemudian 2006 juga mengadakan survei di Thailand, bahwa di daerah tropis itu lapisan-lapisan tsunami begitu mudahnya rusak, baik oleh bioturbasi maupun oleh aspek-aspek lainnya gitu. Dan itu yang membedakan kemudian antara temperate dengan daerah tropis, karena di temperate mereka punya musim dingin ya, sehingga kemudian ada masa di mana aktivitas flora, fauna dan sebagainya itu berhenti, sehingga proses pengawetan menjadi lebih baik gitu. Nah, itu awalnya di situ. Kemudian terjadi tsunami Pangandaran. Hari ketiga saya sudah di lapangan dengan tim dari LIPI, ada juga satu mahasiswa saya dari AIT gitu ya. Dan di hari terakhir kunjungan kita, kurang lebih kita sampai tanggal 29 Juli saat itu, 2 hari sebelum berakhir itulah kita kemudian mendapatkan bukti pertama di Cikembulan, di Pangandaran itu. Dan pada saat itu saya hanya mendapatkan informasi sebelumnya bahwa pernah ada kejadian tsunami tahun 1921 yang melanda Pangandaran, dan kami berpikir itu adalah endapan tsunami 1921. Nah, di tahun depannya kemudian profesor saya kebetulan datang ke Indonesia dan saya ajak untuk melihat situ lagi. Nah, kemudian dia berbaik hati untuk membawa sampel untuk didating, dan nggak lama kemudian dating itu selesai dan dikirimkan ke saya hasilnya, keluar angka kurang lebih 400 tahun. Saya membayangkan kemudian apa yang terjadi kalau ini benar 400 tahun yang lalu itu terjadi tsunami gitu. Di Jawa ada apa saat itu? Ingatan samar saya sebenarnya adalah karena saya termasuk suka pelajaran sejarah. Ingatan samar saya 400 tahun yang lalu itu artinya sekitar tahun 1600. Dan itu adalah masa berdirinya Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati, raja pertamanya. Nah, apa hubungannya antara pendirian Mataram Islam dengan paleosunami? Itu yang kemudian mengusik diri saya untuk mempertanyakan itu. Dan kita tahu, karena saya masih mengalami pada saat masa kecil gitu ya, setiap malam minggu menonton acara ketoprak di televisi TVRI saat itu gitu. Sehingga masih ingat cerita-cerita yang terkait dengan Senopati ini, bahwa dia punya hubungan dengan Ratu Kidul dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian awalnya mendorong saya untuk mencari buku gitu ya. Dan saya waktu itu pergi ke Gramedia sehingga kemudian menemukan buku Babat Tanah Jawa versi terjemahan pada saat itu. Nah, di situ kemudian terbaca gitu ya tentang gambaran peristiwa pertemuan antara Senopati dan Ratu Kidul ya. Di dalam buku atau di dalam kisah itu mereka nyebutnya Ratu Kidul, bukan Nyi Roro Kidul, tapi Ratu Kidul gitu ya. Nah, itu digambarkan peristiwanya pertemuan itu yang gambarannya sangat mirip bagi saya Asip Aceh, tentang penyintas tsunami Aceh gitu ya, pengalaman mereka. Gambarannya mirip dengan yang mereka ceritakan, air yang panas, kemudian gelombang yang sangat tinggi, ikan yang banyak dan sebagainya, itu mirip sekali. Dan itu ada ditulis di dalam buku Babat Tanah Jawa, sehingga kemudian itu semakin mendorong saya apa hubungannya sebenarnya gitu. Nah, hipotesis kemudian yang kita kemukakan untuk sementara, oke, kita pegang bahwa 400 tahun yang lalu memang terjadi tsunami besar.
bahwa yang kita temukan di Pangandaran itu memang bukti tsunami besar itu tadi. Dan kalau tsunami besar itu memang ada, mestinya kita bisa menemukan bukti itu di banyak tempat di selatan Jawa sana. Itulah kemudian yang mendorong kami untuk melanjutkan riset itu tadi gitu. Sehingga kemudian kami sampai sekarang itu sudah meneliti di 13 lokasi berbeda, dari mulai paling barat itu di Lebak, di Banten sana, di Binuangan, kemudian ada di Ciletuh, kemudian ada di Pangandaran, kemudian ada di Cilacap Timur, ada di Kebumen, ada di Kutoarjo, ada di Kulon Progo, ada di Pacitan, ada di Lumajang, ada di Banyuwangi, ada di Tabanan, kemudian ada di Mataram. Itu sudah kita lakukan sampai sekarang untuk membuktikan bahwa 400 tahun yang lalu itu memang terjadi dan itu memang cukup besar. Dan hikmahnya adalah kemudian kita menemukan justru kejadian-kejadian yang bukan hanya 400 tapi juga yang lain-lain gitu. Itu kita temukan di situ. Tapi kembali lagi ke 400. Lalu bagaimana ada hubungannya antara mitos Ratu Kidul itu tadi dengan kejadian tsunami masa lalu? Nah, untuk keperluan itu maka saya perlu membaca lebih detail lagi, bukan saja sekedar babat Tanah Jawa yang sudah terjemahan, tapi juga babat yang lain dan yang kalau bisa sedekat mungkin dengan aslinya. Itulah kemudian yang mengantarkan saya untuk membaca versi-versi babat yang lain, karena versinya macam-macam. Ada babat Mensma, ada babat Oltov yang diterjemahkan itu tadi, ada versi pesisiran dan sebagainya, untuk kemudian membandingkan itu tadi. Nah, secara umum saya mendapatkan gambaran yang terkait dengan pertemuan itu kurang lebih serupa yang ada di babat-babat. Meskipun di beberapa babat itu diceritakan lebih sederhana daripada babat yang lainnya. Tapi yang menarik bagi saya kemudian adalah pertanyaan tadi, apa hubungannya kemudian gitu? Kenapa kemudian cerita tsunami itu berubah menjadi cerita yang ada di dalam babat itu gitu? Apa kepentingan itu tadi gitu? Nah, itu yang kemudian poin yang menarik gitu. Karena apa? Akhirnya saya menelisik ya, terkait dengan dinasti Mataram Islam dan sebagainya. Dan sayangnya kemudian saat itu saya sendiri yang harus melakukannya, karena saya tawarkan kepada kawan-kawan dengan latar belakang sosial, ya antropologi, sosiologi, tidak banyak yang tertarik atau mempunyai cukup waktu barangkali untuk melakukan itu. Akhirnya saya lakukan sendiri, saya baca sendiri gitu. Dan kemudian ketika membaca itu saya menemukan kenyataan bahwa ya dari analisis berbagai pakar sosiologi, pakar sejarah dan sebagainya di masa lalu, bahwa sebenarnya yang mendirikan dinasti Mataram, yaitu ayah dari Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama, itu Ki Ageng Pemanahan, dan kemudian hubungannya dengan kakeknya, kakek dari Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Enis gitu ya. Itu semuanya adalah masyarakat yang tidak mempunyai darah biru. Jadi mereka adalah masyarakat petani. Bahkan di dalam salah satu kisah babat Cirebon gitu ya, itu dikisahkan bahwa Ki Ageng Pemanahan, kalau di dalam versi babat Tanah Jawa, dia mendapatkan tanah perdikan yaitu Mataram itu tadi di Kota Gede sekarang. Itu karena dia, dalam cerita Ketoprak jadi ceritakan demikian, karena dia bisa membunuh musuh bebuyutan raja saat itu, yaitu Panembahan, yaitu Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Ya. Raja Pajang, musuh Raja Pajang itu adalah Aryo Penangsang, gitu ya. Karena sebenarnya yang memiliki hak untuk meneruskan dinasti Demak itu adalah Aryo Penangsang, bukan Hadiwijaya atau Jagatingkir, lebih terkenal dengan nama Jagatingkir. Karena Jagatingkir itu bukan putra Raja Demak. Jagatingkir itu hanya menantu dari Raja Demak. Gitu. Tapi karena kesaktiannya, diceritakannya demikian, karena kesaktian dan sebagainya, kemudian dia yang meneruskan dinasti itu. Aryo Penangsang tidak terima, sehingga kemudian Buyatan Hadiwijaya. Nah, dalam cerita babat Tanah Jawa, kemudian Sultan punya adalah Pati, di Pati gitu ya. Nah, diceritakannya yang kemudian mengalahkan Arya Penangsang ini adalah sebenarnya ada bukan seorang, tapi dipimpin oleh 3 orang, yaitu Panembahan Senopati, kemudian Ki Ageng Pemanahan, dan satu lagi adalah Ki
Ki Gede, lupa saya namanya. Jadi mereka bertiga, mereka bisa mengalahkan, tapi pada saat peperangan itu terjadi, diceritakan yang berhasil membunuh itu adalah si Panembahan Senopati itu tadi. Tapi karena Panembahan Senopati itu masih muda, dan dia adalah anak angkat, diceritakan demikian, anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, maka kemudian dibuat cerita supaya hadiah itu memang diberikan. Jadi ayah dari Panembahan Senopati, Ki Gede Pemanahan, itu khawatir kalau diceritakan bahwa yang membunuh Arya Penangsang itu benar-benar si Panembahan Senopati, maka tanah itu tidak jadi diberikan. Ceritanya begitu. Maka kemudian dalam versi Babat Tanah Jawa, tanah itu diberikan karena keberhasilan membunuh musuh itu. Tapi dalam Babat Cirebon dikatakan penguasaan tanah Mataram itu dilakukan oleh Ki Ageng Pemanahan, ayah dari Panembahan Senopati. Pada saat itu dia adalah pemimpin perampok yang kemudian berusaha, karena dia sebelumnya mengabdi ke Raja Sultan Hadiwijaya, tapi karena kemudian dia menyelingkuhi salah satu selirnya, akhirnya dia dikejar, dia lari ke Demak. Rupanya di sana perbuatan itu dia ulang lagi, dia dikejar lagi, akhirnya dia lari lagi, sampai kemudian derajatnya turun hanya menjadi pencuri kerbau, katanya seperti itu. Sebelum kemudian dia menaklukkan gerombolan-gerombolan pencuri itu dan menjadi pemimpinnya, pemimpin perampok, dan kemudian dengan cara kekerasan dia menguasai tanah Mataram yang notabene penduduknya belum banyak. Nah, ada dua versi yang berbeda ini. Kemudian mana yang benar, yang harus kita pegang gitu. Nah, itu yang sisi menariknya gitu. Tapi kalau kita lihat gitu, di dalam Babat Tanah Jawa itu begitu banyak sekali, bukan hanya satu, cerita-cerita yang mengisahkan tentang kesaktian, tentang segala macam yang seolah-olah ingin mendudukkan Panembahan Senopati itu pada tempat bahwa dia adalah raja yang tepat. Gitu. Ini ada alasan apa? Gitu. Dari mulai katakanlah dia ketemu Nyi Ratu Kidul itu tadi, kemudian ayahnya Panembahan Ki Ageng Pemanahan itu diceritakan main ke rumah adiknya ya, di Gunung Kidul sana di Wonosari, dan tidak sengaja meminum kelapa bertuah yang sebenarnya didapatkan oleh adiknya. Ya, ketika adiknya mendapatkan kelapa itu, kabarnya dia mendengar suara bahwa barang siapa yang bisa minum air kelapa itu sekali tenggak, maka anak keturunannya akan menjadi Raja Jawa. Dan kebetulan karena dia belum haus, dia simpan di rumah dan dia pergi ke kebun lagi. Pada saat itulah Ki Ageng Pemanahan datang ke rumahnya, dan karena kehausan dia meminumnya dan habis. Seolah itu juga menjadi satu yang seolah ingin menjadi justifikasi bahwa Senopati adalah raja yang tepat. Kemudian di cerita yang lain juga diceritakan tentang Ki Ageng Selo, jadi kakek buyut dari Panembahan Senopati yang juga diceritakan sebagai orang sakti yang bisa memegang petir misalnya. Jadi begitu banyak cerita-cerita yang dibangun di situ untuk kemudian memberi justifikasi bahwa seolah-olah ini adalah raja yang tepat. Dan kemudian memang kejadiannya setelah peristiwa kalau yang di dalam Babat Tanah Jawa perang dan pembunuhan terhadap Arya Penangsang itu, maka kemudian Sultan Hadiwijaya pada akhirnya memberikan tanah Mataram dan Ki Ageng Pemanahan diangkat sebagai bupati pertama, sampai kemudian tahun 1578 dia mati dan kemudian digantikan oleh Panembahan Senopati itu tadi. Nah di sini adalah menariknya kemudian. Tahun 1578, mohon maaf, 1578 Panembahan Senopati diangkat menjadi bupati, dan dia mati pada tahun 1584 digantikan oleh Panembahan Senopati itu tadi. Nah, kalau kemudian kita melihat katalog Wichmann, kita melompat lagi ke bukti sejarah gitu. Katalog Wichmann itu adalah sebuah disertasi yang dikerjakan oleh Arthur Wichmann, yang dia mencatat kejadian gempa, longsor, banjir, gunung meletus dan sebagainya yang terjadi di wilayah Indonesia dari tahun 88 sampai tahun 1867. Nah, di situ ada catatan tentang yang menarik adalah kejadian gempa yang terjadi antara 1584 sampai 1586. Jadi ada dua gempa yang dikatakan mengguncang seluruh Jawa. Dan kemudian ada 3 letusan gunung api, yaitu disebutkan di situ adalah Merapi, Merbabu, Ringgit, sama Kelut. Merbabu, Ringgit, sama Kelut, benar. Ada 3 itu. Nah, apa hubungannya ini kemudian? Kalau kita melihat kejadian, katakanlah
yang sekarang gitu. Kalau sebuah gempa kalau diceritakan di dalam catatan mengguncang seluruh Jawa, tidak mungkin gempa itu adalah gempa di daratan. Karena apa? Gempa di daratan umumnya adalah dangkal, ya, pusat gempanya dangkal. Sehingga guncangannya kita tahu kalau dia dangkal, dia akan menciptakan gelombang dengan periode yang pendek, yang kecil. Sehingga guncangannya tidak akan bisa merambat begitu jauh. Ya, jadi kalau guncangan itu terasakan di seluruh Jawa, maka kemungkinan besar gempa itu berasal dari jalur subduksi itu tadi. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya apakah 1584 itu adalah gempa yang berasal dari jalur subduksi itu? Dan apa hubungannya gitu kemudian dengan Panembahan Senopati itu tadi, yang dia diangkat menjadi Bupati Mataram menggantikan ayahnya pada tahun 1584. Gempa itu sendiri juga terjadi pada tahun 1584. Keabsahan apa lagi yang ingin didapatkan dari situ? Kita tahu di dalam sosiologi masyarakat Jawa, kejadian bencana apapun itu tidak dipahami konteksnya itu sebagai hukuman atau sebagai ada hubungannya dengan perbuatan yang salah yang dilakukan manusia, tidak. Manusia, tradisi Jawa itu melihat kejadian alam itu sebagai pertanda. Dalam sosiologi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa masa lalu, kejadian alam adalah pertanda. Makanya kemudian kita tahu pada saat kelahiran dari Raja Hayam Wuruk misalnya, ya, saat itu terjadi gempa yang disebut sebagai gempa Banyu Pindah. Maka di dalam kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca itu adalah perpanjangan, sebenarnya adalah beberapa penulisan ulang dari kitab sebelumnya, yaitu Pararaton. Di situ disebutkan kelahiran dari Hayam Wuruk itu bersamaan dengan terjadinya gempa dan letusan gunung, sehingga itu menandai akan lahirnya Raja Besar misalnya. Itu disebutkan di situ. Kemudian di dalam Babad Galuh itu juga sama. Jadi pada saat Raja Prabu Siliwangi dilantik, itu juga terjadi gempa, sehingga kemudian ditulis di dalam Babad Galuh itu bahwa pelantikan yang bersamaan dengan gempa itu menandakan bahwa raja yang baru dilantik itu akan menjadi raja besar. Nah, pemaknaannya seperti itu dalam sosiologi masyarakat Jawa. Sehingga kemudian yang terfikir oleh saya adalah, tidakkah ini adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah kecerdasan barangkali, ya, kecerdasan pemahaman terhadap sosiologi masyarakat itu, sehingga kemudian itu digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi, untuk mendapatkan justifikasi sosial politik, karena memang itu diperlukan oleh seorang Panembahan Senopati yang notabene tidak berasal atau silsilahnya tidak berasal dari silsilah raja. Dia harus mendapatkan berbagai justifikasi sosial politik sebelum kemudian dia menjadi raja baru yang bisa diakui. Nah, konteksnya adalah seperti itu, dan pada kenyataannya nanti ada seorang peneliti Belanda namanya Ras, yang dia kemudian melakukan penelitian dan menunjukkan bukti bahwa Babad Tanah Jawa itu tidak ditulis sekali, tapi dia berulang kali ditulis ulang untuk menjustifikasi setiap raja yang naik. Jadi ketika Panembahan Senopati naik, barangkali katakanlah itu versi pertamanya masih tutur, belum ditulis, tapi kabarnya Babad Tanah Jawa ditulis pertama pada saat pemerintahan dari anak dari Panembahan Senopati yang menjadi raja, ya. Di situ dia memerintahkan untuk menuliskan dua hal, yaitu tentang Babad Demak dan kemudian Babad Tanah Jawa. Nah, ketika ini kemudian berganti Sultan Agung pada tahun sekitar 1840-an, Babad itu ditulis ulang lagi untuk menjustifikasi pemerintahan Sultan Agung. Ketika ini berganti lagi, terus dilakukan seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi. Karena ada tujuan untuk mendapatkan justifikasi politik itu tadi. Dan kita tahu gitu, bahkan sosiologi yang demikian sampai saat ini pun masih berlaku gitu, ya. Kita bisa dengan mudah mencari di medsos gitu tentang penjelasan entah itu dari kandidat presiden kita di pemilu yang lalu atau penjelasan dari tim suksesnya, hubungan Jokowi dengan misalnya Sunan Giri atau hubungan Prabowo dengan Hayam Wuruk dan sebagainya. Itu digunakan sampai sekarang untuk mendapatkan justifikasi, bahkan hubungan misalnya Sandiaga Uno yang bukan orang Jawa gitu ya, dengan seorang raja di Bugis sana. Itu digunakan untuk mendapatkan justifikasi sosial politik, karena kemudian epistem dari masyarakat di Jawa khususnya, mungkin Indonesia secara umum, kita bisa membaca nanti di kisah-kisah Hang Tuah dan sebagainya, itu juga serupa seperti itu sosiologinya memang demikian. Nah, pertanyaannya kemudian,
Kalau memang tsunami itu terjadi, kenapa kok tidak ada ceritanya? Nah, ada sebuah disertasi yang saya dapatkan dari penelitian orang Jerman yang menunjukkan bahwa pada masa Mataram Hindu, pola hunian itu berada di lereng gunung, tidak ada di pantai. Jadi kalau di barat adalah di lereng Gunung Merbabu, kalau di timur itu di lereng Gunung Merapi. Jadi di daerah Muntilan dengan daerah Klaten, Prambanan. Itu pusatnya ada di dua tempat itu. Gitu. Selatan itu kosong. Jadi boleh jadi sebenarnya pada saat Panembahan Senopati ini menjadi bupati, selatan juga masih kosong. Karena pada saat itu bahkan Mataram pun penduduknya hanya kurang dari 40.000 orang. Gitu. Sehingga kalau terjadi kejadian di selatan sana, yang tahu hanya orang yang sedang ada di selatan sana. Tapi penelitian kami di Lebak misalnya menemukan hal yang menarik secara toponimi. Di sana ada bukit yang namanya adalah Pasir Geser, gitu ya. Pasir adalah bukit dalam bahasa Sunda. Bukan geser, geleng, Pasir Geleng. Geleng itu maknanya ketika saya tanyakan ke orang sana, mereka mendapatkan cerita dari orang tua mereka. Kabarnya adalah suatu saat air laut mencapai bukit itu sekarang posisinya sekitar 2,5 kilo dari pantai, mencapai bukit itu dan kemudian air itu bolak-balik, itulah geleng. Jadi dari hal itu tsunami cukup besar pernah melanda selatan Jawa, bahwa kemudian itu tidak menyebabkan kejadian besar karena memang secara demografi selatan Jawa lama sekali tidak ditinggali, ya. Dan kita tahu misalnya ada tsunami dalam masa sejarah di selatan Jawa yang terjadi pada tahun 1840 dan 1859. Itu tercatat di katalog Wigman. Itu pun catatannya sangat sederhana, sangat singkat. Karena apa? Ya barangkali memang efek saat itu tidak terlalu besar. Gitu. Sehingga kemudian itu tidak meninggalkan cerita apapun yang mengesankan karena tidak berpengaruh terlalu besar kepada masyarakat. Gitu. Dan boleh jadi kalau konteksnya seperti itu, salah satu orang yang beruntung melihat katalah gempa yang memicu tsunami di selatan Jawa pada tahun 1584, itu entah Panembahan Senopati sendiri, atau barangkali dia dan kawan-kawannya, yang kemudian menggunakan itu untuk membuat cerita yang menjustifikasi bahwa bahkan tidak saja secara sosioantropologi, tapi secara kasat mata yang menjadi kepercayaan masyarakat Jawa, dia direstui sebagai Raja Jawa. Kurang lebih seperti itu. Ya, menarik sekali cerita Pak Eko, mulai dari riset Pak Eko, kemudian di selatan Jawa, melakukan perjalanan, menemukan perkiraan depositnya, tanggalnya, kemudian berkaitan dengan peristiwa sosial politik yang terjadi saat itu. Dan ternyata bukti-bukti geologi ini tercatat tadi seperti di awal oleh Pak Eko bilang, itu dalam tanda kutip dibuat dibesar-besarkan gitu, terutama dalam konteks saat itu adalah kepentingannya sosial politik, yaitu Panembahan Senopati tadi gitu, yang dia butuh suatu dukungan legitimasi untuk dia menjadi seorang raja. Oke, Pak, mungkin kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, Pak. Saya akan nanti mungkin ada yang saya bacakan, kemudian ada juga yang penanyanya langsung bertanya kepada Pak Eko. Oke, untuk yang pertanyaan mungkin yang saya bacakan dulu kali, Pak ya. Nah, ini cukup dari Jimmy Nugraha, Pak, pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak, agak panjang. Mitos geologi itu banyak beredar di masyarakat kita. Ada yang menjadi pemahaman atau budaya positif sehingga menjadi kearifan lokal. Contohnya penduduk di Pulau Simelu yang menghadapi tsunami. Yang dia ada lagi cerita tentang tsunami. Namun ada beberapa mitos geologi yang sengaja diciptakan di tengah masyarakat untuk kepentingan politik dan ekonomi. Mitos seperti itu sebenarnya terkait potensi kekayaan alam yang sengaja ditutup-tutupi dengan menjadikan suatu daerah sebagai cagar alam atau cagar budaya misalnya. Padahal di lokasi itu terdapat potensi alam yang sangat bernilai. Kira-kira gimana nih peran geologis dalam menghadapi kondisi seperti itu, Pak? Ya, sengaja ditutup-tutupi misalkan ceritanya. Jadi kita menyebutnya tadi sebagai mitos. Jadi kalau balik ke awal penjelasan saya, mitos adalah sebuah kesimpulan. Kita berhenti pada sebuah kesimpulan. Ketika kita berhenti pada sebuah kesimpulan, maka kita memasuki dunia mitos.
apapun itu kesimpulan pada awalnya, apakah itu sebuah penelitian atau apapun. Jadi kalau kita sebagai orang geologi meneliti misalnya pada satu tempat dan kita menyimpulkan umur suatu batuan adalah X dan kita percaya itu, atau misalnya katakanlah proses yang terjadi di suatu tempat adalah demikian dan kita percaya itu, maka itu adalah mitos. Karena sebagai saintis, tugas kita adalah kemudian mempertanyakan lagi itu, supaya kita bisa mendapatkan penjelasan yang jauh lebih detail daripada itu. Jadi mitos pada konteks ini bukan semata-mata mitos pemahaman masyarakat awam, sesuatu yang sifatnya fiksi atau tahayul, stop di situ. Tidak. Jadi mitos itu harus kita pahami secara umum, karena kalau tidak, kita tidak akan berkembang. Sains tidak akan pernah berkembang ketika kesimpulan dari sebuah proses sains itu tidak pernah dipertanyakan lagi. Saya selalu menyinggung ya di beberapa tempat gitu. Geologi tidak berkembang di Indonesia karena yang berkembang hanya applied geology. Jadi geologi aplikasi. Sehingga dari sejak zaman saya setidaknya barangkali lebih tua sampai sekarang di Indonesia yang namanya kalam Yosin itu ya hanya dibagi 3, yaitu atas, tengah, dan bawah. Cuma itu aja. Nggak pernah lebih detail dari itu. Karena apa? Karena semua orang geologi percaya itu, gitu. Tidak pernah mempertanyakan apakah tidak mungkin lebih detail dari itu. Gitu. Masa sih sebuah masa yang rentangnya 20 juta tahun hanya terbagi menjadi 3, kalau di rata-rata hanya sekitar 6-7 tahun masing-masing rentang, tidakkah lebih detail dari itu? Itu tidak pernah dipertanyakan. Gitu. Semua percaya. Gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak mempertanyakan segala sesuatunya. Gitu. Nah, pada konteks mitos itu tadi, kalau memang mitos itu ada, kebetulan kalau tadi diceritakan sebagai contohnya adalah semong, saya meneliti semong. Saya meneliti semong dengan seorang antropolog dari LIPI, namanya Pak Heri Yugaswara, ada bukunya, Anda bisa download dari internet, ketik saja semong, nama saya, kemudian Heri Yugaswara, Anda akan dapatkan bukunya itu. Kami meneliti tentang sejarah semong dan bagaimana kemudian itu berlanjut. Gitu. Dan kemudian di situ memang kami menemukan hal-hal yang menarik, gitu ya. Salah satu yang menarik adalah, kita tahu, pada saat kejadian 2004 di Simelu itu korbannya hanya 7 orang. Dari 7 orang itu 2 sebenarnya juga sudah selamat, tapi mereka yang satu ingin menyelamatkan dokumen-dokumen penting, yang satu ingin menyelamatkan becak motornya. Jadi setelah gelombang 1 surut mereka balik ke rumah. Tapi kemudian gelombang 2 menggulung mereka sehingga mereka tidak selamat gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Simelu adalah pulau yang paling dekat dengan pusat gempa. Jadi di utara di Langi itu gempa tsunami terjadi kurang dari 10 menit setelah gempa gitu. Tapi tidak ada satupun korban di situ. Karena apa? Karena mereka dikatakan di situ klaimnya adalah mereka punya semong. Jadi ketika kita bertanya di lapangan semong itu apa kepada masyarakat, maka mereka tidak bisa menjelaskan sinonimnya. Mereka akan menjelaskan tentang proses. Semong itu dimulai dari gempa, kemudian air laut surut, dan kemudian balik lagi gelombang tinggi. Itulah yang disebut sebagai semong. Ketika mereka berteriak semong, tidak semua tahu, maka kemudian mereka lari ke bukit. Gitu. Dan yang menarik adalah ketika kami melakukan penelitian itu, anak-anak SD pada saat itu tidak tahu semong. Mereka tahu tsunami, tapi tidak tahu semong. Jadi seolah-olah kejadian 2004 itu semacam blessing in disguise yang membuat anak-anak atau yang membuat semong ini menjadi hidup lagi, dipahami lagi. Gitu. Padahal sebenarnya sudah mau hilang. Kalau kejadian itu tidak ada lagi, maka boleh jadi dia akan menjadi hilang. Nah, yang menarik gitu adalah setelah kejadian 2004 karena korban begitu sedikitnya, maka kemudian PBB melalui Sasakawa Award Foundation, mereka memberikan penghargaan kepada Bupati Simelu saat itu, Pak Darmili, ya, di Bangkok diberi penghargaan. Pada saat kemudian Pak Darmili naik ke atas panggung, beliau menjelaskan bahwa beliau memaparkan sebuah pantun yang diklaim bahwa semua masyarakat Simelu tahu pantun itu. Dan pantun itu terkait dengan tsunami dan sebagainya. Kebetulan saya dan Pak Heri saat itu sedang proses dalam penelitian, sehingga itu menjadi daya tarik bagi kami. Sehingga kemudian di lapangan kami mencari tahu apakah benar bahwa pantun itu dipahami oleh semua masyarakat. Dan fakta di lapangannya tidak satu pun masyarakat tahu pantun itu. Itu yang menarik. Nah, kemudian akhirnya kami mencari tahu lebih dalam lagi, dan akhirnya kami menemukan fakta yang mengagetkan, karena pantun itu memang baru dibuat oleh staf bupatinya. Dan itu sebenarnya pantun itu barangkali kalau
saya waktu itu ketemu lagi dengan Pak Darmili di Bogor, di Hotel Salak, di acara yang lain. Dan Pak Bupati masih menyampaikan pantun yang sama gitu di saat itu. Dia tidak tahu saya ada di situ, saya meneliti semua, sehingga ketika itu saya kemudian berdiri, saya minta, Pak, itu sebenarnya pantun yang bagus untuk sosialisasi ke masyarakat. Tapi saya meneliti itu dan kami tahu bahwa pantun itu bukan pantun yang diklaim, yang diketahui oleh masyarakat. Itulah pantun baru, kami tahu itu. Nah, sayangnya hal-hal seperti itu memang terjadi gitu. Jadi pada konteks yang seperti itu, yang sangat disayangkan adalah kita tidak membangun masyarakat dengan cara yang benar. Kita tidak membangun masyarakat yang benar-benar masyarakat yang rasional, yang bertindak atas alasan kedewasaan, yang bertindak karena pilihan-pilihan atas kedewasaan. Saya tetap memilih misalnya tinggal di pantai, tapi saya tahu bahwa ini ada ancaman tsunami itu. Tapi saya tetap memilih di sini. Karena dia punya alasan, dia mungkin bisa menyelamatkan diri dan sebagainya gitu. Kita seolah-olah dengan cara seperti itu mendidik seperti kita ke anak kecil. Itu pun sebenarnya tidak layak untuk kita lakukan ke anak kecil sekalipun gitu. Kita harus menjelaskannya secara rasional. Kita harus membangun rasio mereka. Kalau kita menginginkan Indonesia ini maju gitu. Karena kalau tidak, ya itu tadi. Dan yang penting tadi, yang pertama gitu, bahwa kalau kita menginginkan Indonesia maju, kita sendiri itu harus menjadi orang-orang yang rasional. Orang-orang yang rasional itu cirinya adalah selalu mempertanyakan segala sesuatu. Kita tidak mudah percaya, kita akan menggugat itu dan mempertanyakan detailnya. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan maju. Tapi kalau kita lebih mudah percaya, kita tidak pernah bertanya kepada apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kita karena alasan apapun gitu, maka kemudian akan sangat sulit kita maju. Dan kesulitan pada konteks sains saat ini di kita adalah karena sebagian besar yang dilabeli sains di Indonesia sebenarnya semata-mata masih applied science. Oke, terima kasih, menarik Pak penjelasannya. Jadi tadi terkait pertanyaannya, ini sebagai geologis kita harus juga, selain kita yang mempertanyakan, kita juga harus bisa membuat masyarakat itu mempertanyakan gitu. Jangan hanya mudah percaya dengan segala hal sehingga dia mendapat kesimpulan yang rasional. Ya Pak. Pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua dari, ini saya pilih dari Andri dari P3GL. Ini pertanyaannya seperti ini Pak. Mitos atau cerita rakyat di sini apakah sebagai penguat kesimpulan riset saja? Bagaimana bila ternyata mitos yang berkembang tidak sesuai dengan bukti-bukti geologi bahwa di suatu tempat tersebut pernah ada bencana di zaman itu gitu. Jadi riset apakah mitos-mitos ini cuma bisa kita jadikan sebagai kesimpulan riset saja gitu. Terus pertanyaan keduanya, bagaimana misalkan mitosnya nggak sesuai dengan apa yang terjadi, apa bukti geologi yang kita temukan? Seperti itu Pak, kira-kira. Oke, jadi saya jelaskan di awal tadi, mitos sendiri itu adalah sebuah disiplin ilmu gitu ya, yang dia berdekatan dengan kasanah teman-teman di ilmu sosial, di sosiologi dan sebagainya. Kalau kita memahami, sebenarnya kalau kita memahami bagaimana pikiran kita bekerja, kita akan memahami tentang mitos itu. Jadi tadi saya katakan, hal yang paling mendasar di diri manusia itu adalah prinsip tentang rasa takut. Dan itulah yang kemudian membuat kita melakukan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Itu karena sebenarnya rasa takut itu tadi. Termasuk lahirnya mitos-mitos itu tadi, itu adalah, basisnya adalah rasa takut itu tadi. Sehingga kemudian kita harus mengungkap itu. Dan itu adalah disiplin, yaitu tadi. Kalau bukan orang sosiologi dan sebagainya, itu masuknya ke sana. Nah, apakah setiap mitos itu kemudian bisa menjelaskan peristiwa geologi? Belum tentu juga. Ya. Faktanya, yang disebut sebagai geomitologi itu hanya adalah peristiwa, ya, peristiwa alam yang terjadi ketika manusia sudah ada. Jadi kalau manusia belum ada, kemudian sudah ada peristiwa alam sebelumnya, baru manusia ada, dan manusia mereka-reka apa yang dia lihat itu dan menjadi cerita atau mitos, maka itu tidak masuk pada ranah geomitologi. Ranah geomitologi adalah ranah peristiwa alam yang disaksikan manusia. Dan kemudian manusia merekamnya
secara tidak tertulis maupun secara tertulis gitu ya, tentang peristiwa itu dengan latar belakang kepercayaan mereka, sehingga kemudian seolah-olah kita lihat sekarang menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Itu adalah mitos. Sehingga kemudian yang kita lakukan kalau kita mempunyai hal yang kedua itu, maka dua-duanya adalah pendekatan riset. Yang satu adalah melakukan pendekatan riset yang terkait dengan proses geologinya, yang satu adalah melakukan pendekatan riset yang terkait dengan proses non-geologinya. Ya, kalau ini adalah peristiwa alamnya, kalau ini adalah yang merekam peristiwa alam itu tadi, yang non-geologinya. Sehingga ketika ini digabungkan, maka dua-duanya akan klop satu dengan yang lain. Berbeda kalau konteksnya adalah yang pertama, di mana sebuah mitos tentang alam gitu ya, itu sebenarnya kejadiannya sudah ada sebelum manusia ada gitu. Sehingga manusia ada kemudian dan dia mereka-reka apa yang terjadi. Nah, kalau kita kembalikan kemudian misalnya ke kasus Tangkuban Perahu, apakah kemudian cerita Sangkuriang itu ada ya karena sebuah peristiwa yang dilihat oleh manusia, mungkin leluhur masyarakat Sunda, atau ada sebelum manusia ada? Nah, itu yang kemudian harus kita detailkan prosesnya di situ gitu. Dan kita sebagai geologis terus terang sebenarnya kita tidak pernah belajar kalau tidak karena niat sendiri barangkali gitu ya setidaknya, kita tidak pernah belajar tentang perangkat riset yang terkait dengan ilmu yang non-geologi itu tadi gitu, untuk membuka rekaman. Karena itu sebenarnya proses risetnya perlu sangat dalam, perlu melihat berbagai hal dari berbagai sudut pandang gitu. Kita tidak mungkin melakukannya sendiri gitu. Itu seperti itu. Jadi menggunakan sebuah mitos untuk kemudian menjustifikasi atau sebaliknya menggunakan sebuah sains untuk menjustifikasi mitos itu bukan yang dimaksud dengan geomitologi. Karena geomitologi adalah menggunakan dua-dua perangkat itu untuk meneliti sebuah kejadian yang sama. Hanya sudut pandang dari penelitian itu yang berbeda. Oke, terima kasih Pak, menarik penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Naza, Teknik Geologi UGM. Mungkin bisa langsung saja Naza tanya sendiri. Mungkin bisa tolong di unmute Naza. Halo, Naza? Bisa masuk? Apakah bisa didengar, Mas? Oke, Naza bisa terdengar. Langsung saja bertanya ke Pak Eko pertanyaannya. Halo Bapak, bisa dengar? Ya, ya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, kan beberapa mitos tuh misal tentang kesakralan gunung, kenapa ada candi di puncak bukit, kenapa yang disakralkan itu umumnya gunung-gunung aktif, seperti itu. Apakah itu bisa dijelaskan secara geologi? Kemudian mitos-mitos tersebut apakah ya dijelaskan dalam konteks ilmiah? Kemudian apakah pernah dan bisa geomitologi ini diangkat menjadi paper atau artikel ilmiah yang dimungkinkan dibahas di seminar nasional maupun internasional di masa sekarang ini? Kemudian relevankah jika geomitologi ini masuk dalam kurikulum pendidikan perkuliahan prodi geologi di Indonesia, Pak? Itu. Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Saya jawab secara acak saja ya pertanyaan itu tadi gitu ya. Jadi gini, geomitologi itu bukan tentang mitosnya gitu. Karena mitosnya justru menjadi objek yang akan diteliti itu tadi. Jadi, tapi geomitologi itu bukan sebuah ilmu yang sifatnya monodisiplin. Jadi, dia harus interdisiplin. Pendekatannya adalah setidaknya multidisiplin. Kalau bisa interdisiplin atau bahkan transdisiplin lebih baik gitu. Tapi setidaknya adalah multidisiplin gitu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan apakah kemudian mahasiswa jurusan geologi bisa meneliti geomitologi, jawabannya adalah tidak. Karena apa? Mahasiswa geologi sendiri itu konteksnya adalah konteks monodisiplin itu tadi gitu. Jadi kalau kita mau meneliti tidak di situ tempatnya gitu. Karena geologi pasti yang dituntut ketika mengerjakan tugas akhir ya, apakah itu S1, S2, S3, yang digunakan adalah metode-metode geologi. Jadi yang untuk menjelaskan peristiwa pada saat masa lalu. Nah, karena sifatnya interdisiplin, maka kemudian ini pendekatan yang lebih utuh lagi gitu. Pada konteks yang lebih tinggi itu bisa dilakukan. Maksud saya lebih tinggi adalah misalnya pada riset, setidaknya adalah tesis misalnya gitu ya.
Tapi itu pun tentunya tidak di disiplin geologi itu sendiri gitu. Karena apa? Karena membutuhkan perangkat yang lain untuk membongkar rekaman-rekaman yang non geologinya. Kalau kita berada di geologi, kita hanya akan menggunakan pendekatan geologi saja pasti itu. Karena kalau kita melompat dari situ, itu pasti sudah bukan jurusan geologi. Kecuali kalau misalnya, katakanlah misalnya ada jurusan sendiri yang dibuat gitu ya, karena dibuka oleh Pak Menteri sekarang, ada jurusan geomitologi misalnya gitu. Yang sifatnya adalah interdisiplin di situ atau multidisiplin, maka itu boleh dilakukan karena juga dibolehkan juga, tidak ada masalah di situ. Dan apakah itu bisa menjadi paper? Anda dengan mudah bisa mengklik di medsos gitu untuk mendapatkan paper yang terkait dengan geomitologi. Anda ketik aja geomitologi gitu ya, kemudian Anda ketik jurnal PDF, Anda akan dapatkan itu. Itu banyak. Dan risetnya adalah riset-riset yang terkait dengan interdisiplin atau multidisiplin itu tadi. Jadi nggak perlu khawatir gitu untuk menuliskan itu. Dan itu tadi memang seperti juga ilmu gempa dan ilmu tsunami, geomitologi apalagi, itu adalah sebuah disiplin yang relatif masih sangat baru, seumur barangkali dengan tektonik, aktif, plate tektonik, dan sebagainya gitu. Sehingga kemudian semuanya adalah tumbuh secara bersamaan itu tadi. Oke, gimana Naza? Cukup ya pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari Pak Eko. Oke, kita lanjut ke siapa selanjutnya adalah Amsal. Langsung saja Amsal, mungkin bisa tolong di unmute Amsal. Silakan. Amsal, bisa dengar? Bisa. Oke, silakan. Ditanya langsung ke Pak Eko. Sebentar. Jadi Pak, pertanyaan saya Pak, itu kan terkadang ketika terjadi suatu bencana yang daerah itu sebut saya daerah A, sudah sangat lama tidak pernah ada bencana seperti gempa. Lalu tiba-tiba terjadi bencana di daerah tersebut seperti gempa. Selanjutnya pun beberapa tahun kemudian bencana yang sama kembali terjadi. Nah, di sini masyarakat seringkali mengaitkan hal tersebut dengan mitos atau hal-hal yang istilah itu magic. Padahal secara dari sains sendiri, daerah tersebut memang di kawasan yang terdapat zona patahan, Pak. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hal tersebut? Atau mungkin ada tanggapan Bapak terkait hubungan antara mitos dengan kejadian bencana yang baru-baru saya terjadi di daerah tersebut, Pak. Baik. Udah? Ya, silakan, Pak. Ya, jadi gini. Jadi, seperti saya jelaskan tadi, bahwa masa sejarah Indonesia itu pendek. Paling lama hanya 400 tahun. Jadi, sejak VOC berdiri, kurang lebih seperti itu. Meskipun ada di beberapa tempat, itu catatan-catatan orang Eropa yang kebetulan saat itu main ke Indonesia agak lebih panjang. Gitu. Tapi secara umum seperti itu. Sehingga, dalam kondisi seperti itu, kita secara logika saja akan paham lebih banyak catatan yang tidak tertulis daripada catatan yang tertulis. Catatan itu bisa dalam bentuk tadi budaya, baik benda maupun tidak benda gitu. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita mau menekuni itu? Tentunya bukan orang geologi yang menekuni, kecuali kita punya ketertarikan yang luar biasa sehingga mencari-cari itu. Tapi kemudian orang-orang yang latar belakangnya adalah sesuai dengan itu, misalnya katakanlah sejarah atau katakanlah budaya dan sebagainya. Tapi dia juga punya ketertarikan kaitannya dengan katakanlah peristiwa alam atau bencana di masa lalu. Itu banyak sekali. Kemarin kita baru saja mengalami misalnya katakanlah kejadian di Palu. Dan kemudian kita baru kemudian terkaget-kaget begitu banyaknya hal-hal yang dicatat secara budaya oleh masyarakat tentang kejadian serupa yang terjadi di masa lalu. Sehingga kemudian ada istilah macam-macam yang kita temukan di situ gitu ya, yang kaitannya dengan likuifaksi, kemudian yang kaitannya dengan gempanya, yang kaitannya dengan tsunami-nya, yang kaitannya dengan traditional knowledge untuk menyelamatkan diri. Ada satu tim kawan saya yang melakukan penelitian di sana. Ada satu keluarga yang selamat. Gitu. Dia selamat bukan karena apa-apa, agak aneh tapi memang menarik gitu ya. Dia masyarakat asli, suku lokal di situ, Kaili itu. Nah, ketika ditanya kenapa Anda bisa selamat? Sebelum kejadian, entah saya lupa berapa hari sebelum kejadian, kambing saya lari ke gunung, Pak, dan saya ngikuti kambing. Dan itu yang terjadi di sana gitu. Di masyarakat Kaili mereka mengenal istilah bomba talu, ya. Bomba talu itu
artinya adalah gelombang 3. Jadi ada 3 gelombang. Dan itu sebenarnya sudah lama, karena kemudian istilah itu juga dikenal di masyarakat Mandar di Majene. Mereka tidak menggunakan, tentunya mereka menggunakan dengan bahasa Mandar, mereka tidak menyebutnya sebagai Bumba Talu, tapi menyebutnya sebagai Lembong Talu. Karena masyarakat Mandar yang kemudian tinggal di Majene, yang kemudian mengalami peristiwa tsunami tahun 1969, yang dipicu oleh longsoran yang kemarin menjadi trending karena ada tim Inggris yang seolah meneliti di Makassar seperti itu. Nah, masyarakat Mandar yang mengalami ini banyak yang selamat karena pengetahuan mereka tentang Lembong Talu ini. Ternyata pengetahuan ini mereka dapatkan karena sebenarnya banyak masyarakat Mandar yang sebelumnya tinggal di daerah utara di dekat Palu, pantai baratnya gitu ya, yang kemudian menjadi korban dari peristiwa tsunami 1967. Nah, mereka mengalami tsunami 1967 menjadi korban, dan kemudian masyarakat Mandar akhirnya menghindar bermigrasi ke arah selatan, ke arah Majene sekarang, dengan membawa pengetahuan tradisional itu dalam bahasa mereka yang mereka sebut sebagai Lembong Talu. Dan itu kemudian menjadi hal yang seperti semong, seolah-olah menyelamatkan sebagian masyarakat pada saat daerah Majene secara agak lokal dilanda oleh tsunami 1969 karena longsoran itu tadi. Dan itu sangat banyak di Indonesia gitu. Di Maumere sana ketika saya melakukan penelitian di sana, mereka punya cerita-cerita tutur yang kurang lebih berkaitan dengan gelombang dari laut. Di Tapak Tuan, kalau Anda membaca buku yang diproduksi oleh Kompas, Cincin Api, itu ada istilah gergazi tentang raksasa yang menyerang dari laut. Di daerah Biak, ketika saya melakukan penelitian di sana juga ada seperti itu. Di daerah Bitung juga ada yang seperti itu. Di daerah Mentawai mereka punya Teteu, yang ada lagunya juga. Kemudian ada semong. Nah, karena masa sejarah kita pendek, maka kemudian catatan yang tidak tertulis dalam wujud budaya pasti lebih banyak daripada catatan tertulisnya. Sekarang tentunya adalah tantangan bagi kita, ya. Kita adalah orang geologi yang akan melakukan penelitian ke geologinya, untuk mengajak teman-teman yang mempunyai background yang pas kiranya untuk membongkar catatan-catatan tidak tertulis itu tadi, sehingga kemudian itu bisa melengkapi satu dengan yang lain. Kalau itu bisa melengkapi satu dengan yang lain, maka kita bisa membuat cerita geologi itu menjadi cerita yang ada wajah manusianya, ada human face-nya. Sehingga dengan demikian harapannya proses-proses untuk menjelaskan ke siapapun, masyarakat awam, bahkan pengambil keputusan sekalipun pada konteks itu adalah masyarakat awam, itu bisa menjadi lebih mudah, menjadi lebih jelas gitu. Jadi menjelaskan menjadi lebih jelas ada wajah manusia bukan karena kita mereka-reka, tapi itu adalah proses sains yang ditunjukkan dengan bukti bahwa memang prosesnya adalah demikian. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi terakhir? Jadi intinya adalah kita harus ini Pak ya, bekerja sama dengan bidang lain kalau tujuannya untuk mencerdaskan atau memberitahukan kepada masyarakat terkait cerita. Selanjutnya saja Pak ya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Zika ya, Zika Alfian. Zika Alfian, silakan. Zika Alfian bisa dengar? Mohon tolong di unmute. Bisa. Oke, silakan. Jika Alfian langsung bertanya ke Pak Eko. Jadi Pak, begini Pak, saya masih belum paham ya tentang hubungan gunung Tangkuban Perahu dengan legenda zaman dulu. Nah, terus kenapa gunungnya itu berbentuk seperti perahu, Pak? Seperti perahu yang terbalik itu. Apakah gunung itu disebabkan oleh proses geologi atau cuma hanya karena legenda tersebut, Pak? Yeah. Kalau terbentuk secara proses geologi, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana proses terbentuknya gunung tersebut. Yeah. Kenapa bentuknya itu agak mirip seperti perahu besar yang terbalik. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi begini ya, karena banyak dari kita yang notabene mempunyai latar belakang geologi, Anda bisa membuka bukunya Van Bemmelen, ya, nanti coba dibuka. Nah, ketika Van Bemmelen menulis tentang geologi yang terkait dengan Tangkuban Perahu, kuarter di zona pegunungan tengah gitu ya, dia menuliskan catatan-catatan kaki yang terkait dengan cerita tutur di masyarakat
termasuk di dalamnya adalah Sangguryang itu tadi gitu. Dan dia kemudian juga membuat interpretasi tentang bagaimana cerita-cerita itu bisa lahir yang dikaitkan dengan peristiwa alam, terutama secara khusus adalah Gunung Tangkuban Perahu. Bahkan dia kemudian membahas di situ cukup detail, misalnya apakah misalnya apa yang dilihat oleh masyarakat Sunda Purba pada saat itu, ya? Apakah misalnya mereka melihat abunya dan sebagainya itu dibahas cukup detail. Dia juga mencatat beberapa cerita yang terkait dengan itu, dari mulai katakanlah kisah atau mitos tentang apa itu istilahnya kuda apa itu yang ada di itu batu lonceng dan sebagainya. Dia bahas itu semua. Gitu. Jadi dia mencoba menjelaskan itu. Jadi sebenarnya kalau kita membaca tentang cerita Tangkuban Perahu, yang pertama bukan Kusuma Dinata, ya dia menerima, tapi Kusuma Dinata justru mengacu kepada apa yang ditulis oleh Van Bemmelen dan berikutnya. Gitu. Nah, tentunya kita tahu bahwa dia namanya adalah Tangkuban Perahu, perahu terbalik gitu ya. Dan itu nama itu hanya muncul jika dan nama toponimi itu hanya muncul jika dan hanya jika kita berada di selatan gunung. Karena di sebelah utaranya kita tidak melihat bentuk Tangkuban Perahu seperti itu gitu kan. Hanya di selatannya saja gitu. Di timurnya juga nggak kelihatan, di baratnya juga tidak kelihatan gitu. Jadi yang jelas orang yang mencoba memberi nama itu, mengkaitkannya dengan itu, dia ada di selatan gunung. Nah, apakah kemudian bentuk Tangkuban Perahu itu adalah proses geologi? Kita bisa melihat dari sisi selatan memang demikian. Karena apa? Karena Tangkuban Perahu memiliki 5 kawah yang berderet gitu. Ya, kalau satu gunung memiliki hanya 1 kawah, mungkin dia akan membentuk puncak gitu. Sehingga kemudian ke segala arah secara radial dia kemudian membentuk kerucut gitu. Tapi ketika dia memiliki 5 kawah gitu, maka kemudian puncaknya menjadi lebih lebar gitu. Dan itulah yang kemudian membentuk yang dari selatan kelihatan seperti puncaknya rata, sehingga seolah-olah seperti perahu terbalik. Itu seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan cerita Sangguryang itu tadi. Menarik sebenarnya kalau misalnya Anda bisa menulis salah satu orang cerita Sangguryang itu pertama kali bisa kita temukan di yang disebut sebagai wartawan pertama atau jurnalis pertama di Indonesia. Anda tahu siapa? Wartawan pertama, jurnalis pertama di Indonesia. Yaitu yang dia seorang pangeran, tapi dia tidak ingin menjadi raja, jadi dia lebih ingin menjadi seorang pendeta, kata pertapa seperti itu. Dia yang disebut sebagai Bujangga Manik. Jadi Bujangga Manik itu mengadakan perjalanan berulang kali dari istana ayahnya di sekitar Bogor sana, gitu ya, sampai ke kerajaan Medang. Jadi sampai ke Jawa Tengah, sampai Grobogan sana. Gitu. Dan itu tidak sekali, berulang kali. Dan dia mencatat semua peristiwa itu dengan sangat baik. Saya punya filenya kalau ada dari Anda yang tertarik tentang itu. Mencatat nama-nama yang banyak di antara nama-nama itu yang masih sampai sekarang masih kita kenali, karena sebenarnya itu juga belum terlalu lama, baru tahun 1600. Catatan dia itu masih utuh sebenarnya ya di buku lontar, tapi sayangnya kemudian buku lontar itu sekarang tidak ada di Indonesia, adanya di Inggris sana, di museum di Inggris sana gitu. Meskipun sebagian ya, total itu kalau tidak salah ada 16 bagian gitu. Yang sudah diterjemahkan itu ada 7 bagian kalau tidak salah. Dan Anda bisa membaca itu sangat menarik bagaimana dia menceritakan nama gunung gede yang ada di Bogor, di situ ada, tapi memang tidak disebut sebagai gunung gede, tapi disebut sebagai Bukit Ageng gitu, seperti itu di situ. Tapi kita masih bisa misalnya Pamulang atau Cipamulang dan sebagainya, itu kita banyak sekali yang kita kenali, meskipun beberapa memang sudah tidak kita kenali lagi. Nah, itu yang menarik. Jadi Sangguryang itu pertama kali ditulis di situ gitu. Barangkali Bujangga Manik sendiri sebenarnya menuliskannya berdasarkan cerita tutur yang beredar pada saat itu gitu. Itu yang harus kita kemudian yang jelas pasti lebih tua daripada yang dituliskan oleh Sangguryang itu tadi gitu. Makanya kemudian kita tahu di sana juga ada toponimi-toponimi yang terkait dengan Sangguryang tadi gitu ya. Di samping Gunung Tangkuban Perahu yang menjadi perahunya, di sebelah selatannya itu di situ ada Gunung Putri yang diceritakan dalam kisah itu adalah sebagai tempat pelarian dari Dayang Sumbi misalnya. Kemudian di sebelah timurnya ada Bukit Tunggul yang dikatakan itu adalah pangkal dari pohon yang ditebang oleh Sangguryang yang batangnya dibuat untuk perahu. Kemudian pangkal itu roboh ke arah barat gitu, sehingga kemudian bagian dari ranting-rantingnya itu sekarang yang menjadi Gunung Burangrang. Burangrang sendiri dalam bahasa Sunda artinya adalah ranting itu tadi.
Jadi ini sebuah peristiwa yang menarik kalau kita perhatikan. Artinya manusia melihat itu. Dan kalau dalam cerita Sangkuriang kita tahu selalu ada kaitannya dengan danau. Ya kan? Tapi kalau kita selama ini seperti yang diceritakan orang danau dalam cerita Sangkuriang adalah Danau Bandung, menjadi tidak masuk akal gitu. Karena apa? Danau itu harus mestinya terbentuk berkaitan dengan entah letusan gunung atau yang terkait dengan letusan gunung itu. Misalnya katakanlah kita tahu dalam geologi sisi barat, sisi timur dari sesar Lembang itu terbentuk berkaitan dengan letusan kataklismik pertama dari dari Gunung Sunda Purba pada sekitar 180.000 tahun yang lalu. Nah, apakah ini sebenarnya yang menangani atau letusan berikutnya, misalnya karena ada letusan kataklismik berikutnya yaitu sekitar 50.000 tahun yang lalu yang membentuk sisi barat, segmen barat dari sesar Lembang. Dan kita tahu sesar Lembang adalah sebuah sesar naik yang memotong lereng miring ke arah selatan. Sehingga setiap kenaikannya dia menyebabkan terbelungnya sungai-sungai dari arah atas gitu. Sehingga membentuk kemudian danau-danau di sebelah utaranya. Kebetulan dari tahun 2009 saya melakukan penelitian di Sekpon ini, danau-danau ini. Dan kemudian kita bisa menemukan bahwa danau-danau itu juga begitu luas. Dan kemudian setiap kali setelah sesar Lembang bergerak, danau itu terbentuk, kemudian terisi sampai dangkal, bergerak lagi, danau baru terbentuk lagi, dan berulang kali seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan penelitian geologi di endapan danau itu, kita akan bisa menyusun peristiwa faultingnya. Jadi peristiwa kejadian gempa yang berkaitan dengan pergerakan sesar Lembang itu bisa kita rekonstruksi dari rekaman di dalam Sekpon itu tadi. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah cerita yang sangat menarik kalau kita bisa meneliti secara utuh gitu. Apakah misalnya katakanlah legenda Sangkuriang itu sebenarnya adalah geomit gitu, geomitologi, kita harus buka itu gitu. Dan apa hubungannya kemudian dengan peristiwa alam yang juga memang relatif masih baru yang ada yang direkam oleh secara budaya oleh manusia saat itu gitu. Nah, itu hal-hal yang mestinya menjadi challenge untuk kita. Oke, menarik sekali Pak Eko, detail sekali dan membuat siapa tadi? Zika atau teman-teman yang lain, background saya adalah Tangkuban Perahu sengaja karena kita akan berkaitan dengan geomitologi tadi. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya dan keterbatasan waktu. Terakhir, silahkan Wahyu Imanda. Halo, Wahyu Imanda bisa dengar? Ya, apakah bisa terdengar? Ya, silahkan Wahyu Imanda untuk langsung bertanya ke Pak Eko. Ya, saya pernah ditinggal di Panggarangan kurang lebih sebulan. Itu kan letaknya di 5 km dari garis pantai. Nah, saya tanya ke orang-orang di sana kenapa tempat tinggal di daerah pegunungan? Karena dari awal memang udah pada di situ katanya Pak. Nah, itu apakah ada sangkut pautnya dengan suatu bencana atau bagaimana gitu? Padahal kalau saya pikirkan kalau tempat tinggal di pantai kan bisa jadi nelayan atau bagaimana? Itu Pak menurut saya. Ya. Saya silakan Pak. Baik, jadi ada banyak hal yang menarik terkait dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau kebetulan saya juga meneliti tentang TTU, jadi traditional knowledge yang ada di Mentawai gitu ya. Masyarakat Mentawai adalah masyarakat yang diombang-ambingkan oleh banyak hal karena sebenarnya secara tradisional mereka tinggal di pegunungan atau di hulu-hulu sungai. Mereka hidup dengan menanam talas dan sebagainya di hulu sungai itu. Sampai kemudian di zaman Orde Baru, sekitar tahun 70-an, pemerintah mempunyai program percepatan pembangunan desa gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat ini dipindahkan ke pantai. Seperti yang kita lihat sekarang. Dan itu yang menyulitkan, karena alasan pembangunannya adalah sebenarnya supaya masyarakat menjadi mudah dilayani. Tapi cara hidup mereka, budaya mereka tidak memungkinkan mereka hidup di pantai untuk melaut dan sebagainya, sehingga bahkan ketika disediakan perahu ya mereka tidak punya tradisi untuk mencari ikan dan sebagainya. Dan itu juga tidak kemudian diajarkan atau ditanamkan juga tidak gitu. Nah, kemudian ketika terjadi peristiwa tsunami 2010, kebijakan pemerintah adalah merelokasi masyarakat yang sudah di pantai itu balik lagi ke tempat yang agak tinggi. Jadi mereka menjadi kebingungan gitu. Jadi apa yang terjadi? Dan proses yang seperti ini banyak terjadi gitu ya. Di Nias juga demikian. Jadi ketika masyarakat Nias asli itu tinggalnya di gunung sebenarnya. Gitu. Sampai kemudian seperti juga kasusnya di Mentawai, banyak pendatang yang umumnya adalah dari Sumatera Barat gitu ya, yang tinggal di pantai gitu.
Mereka heran gitu karena apa? Mereka mempunyai knowledge tentang ancaman yang datang dari laut, sehingga kemudian itu yang membuat mereka menyingkir dari laut. Dan kalau kita lihat itu terjadi di banyak tempat. Di Mentawai sendiri, setelah kejadian gempa tahun 2007, gempa itu sangat kuat di sana sehingga merobohkan banyak rumah dan gereja gitu. Ada 3 desa yang secara komunal kemudian memutuskan untuk memindahkan desanya ke sebuah bukit di belakang pantai. Dan bukit itu tingginya hanya sekitar 40 meter, tidak terlalu tinggi dan tidak jauh juga dari pantai. Sehingga ketika terjadi tsunami tahun 2010, maka kemudian masyarakat yang sudah pindah ini kemudian tidak ada yang menjadi korban. Ini yang menarik. Nah, pada konteks tsunami Mentawai yang lainnya adalah ketika kemudian tahun 2009 ada gempa Padang, sebagian masyarakat kemudian dengan sengaja dipindahkan oleh pemerintah, dijauhkan dari pantai. Dan mereka menurut untuk melakukan itu dari tahun 2007 juga gitu ya. Tapi karena mereka yang semula orang gunung, hidup di gunung, mereka dipindahkan ke pantai, mereka tidak melaut juga, mereka berkebun di pantai, tapi kemudian dipindahkan lagi ke gunung, ya, dengan alasan ada ancaman tsunami, tapi nafkah mereka masih di pantai, sehingga mereka tidak merobohkan rumah yang di pantai. Nah, ketika tahun 2010, itu banyak masyarakat yang menjadi korban, itu bukan rumahnya di pantai, rumahnya sudah pindah, tapi mereka tetap menjaga rumahnya untuk berkebun. Jadi dalam seminggu 3-4 hari mereka ada di kebun. Sayangnya ketika kejadian tsunami terjadi mereka sedang ada di kebun. Sehingga kemudian itu menjadi korban yang seperti itu. Kita lihat pantai di selatan Jawa Tengah misalnya ya. Itu juga demikian. Jalan Dendles, jalan selatan-selatan, itu posisinya tidak seperti jalan Dendles Utara. Ya. Jadi untuk Anda ketahui, kalau jalan Dendles Utara itu adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu yang membangun Anyar Manarukan. Tapi kalau jalan Dendles Selatan itu sebenarnya adalah Dendles di situ nama dari residen Kebumen saat itu, atau bukan Kebumen namanya, tapi yang membawai Kebumen saat itu, yang sekarang kemudian menjadi nama Selatan-Selatan. Posisi jalan Dendles Selatan ini itu lebih dari 1 kilo, ada yang sampai hampir 2 kilo dari garis pantai sekarang. Dan di sebelah selatannya, Anda bisa mencari di internet nanti peta pertama Belanda, peta top Belanda. Anda bisa lihat di peta pertama itu pun kampung-kampung itu tidak ada yang berada di selatan jalan, semua ada di utara jalan. Sampai sekarang pun ya, kalau kita lewat, meskipun sudah ada kampung di selatan, jumlahnya tidak banyak. Barangkali dalam 25 tahun ke depan akan berubah drastis karena hadirnya Bandara Kulon Progo gitu ya, jalan-jalan diperbaiki dan sebagainya gitu. Maka mungkin di selatan jalan akan banyak penduduk dan itu risikonya akan sangat besar karena ada ancaman dari selatan. Nah, pertanyaan yang menarik gitu, jalan Dendles itu tadi, kalau kita lacak gitu ya, itu kabarnya adalah jalan tua yang bahkan ada sejak zaman Majapahit. Itu sudah ada jalan itu tadi gitu. Dan masyarakat tinggal di utara jalan itu. Nah, pertanyaannya, adakah sebenarnya sebuah traditional message, traditional knowledge dengan pola yang seperti itu tadi? Selama ini tidak ada yang mempelajari, tidak ada yang curiga juga. Kenapa masyarakat tidak berdekatan dengan pantai? Tidak seperti di utara, di mana jalannya itu sangat dekat dengan pantai. Ini sangat jauh dari pantai. Kita tahu pantai selatan Jawa, itu bahkan pematang pantainya pun tinggi sekali. Bisa sampai 15 meter gitu. Tapi masyarakat sekalipun seperti itu, mereka tidak tinggal di pantai, mereka jauh dari situ. Nah, kalau kita mempunyai rasa penasaran seperti ini, mungkin kita akan kemudian mencari tahu kenapa itu. Apakah itu memang sebuah pola yang tidak ada kaitannya sama sekali? Tadi saya sebutkan bahwa dari sejak zaman Mataram Hindu, pola hunian itu memang ada di gunung. Barangkali karena latar belakang kepercayaan mereka, yang katakanlah misalnya sangat dekat atau memuja gunung misalnya. Shailendra itu adalah penguasa gunung, raja gunung. Ya. Maka kemudian mereka sengaja tinggal di situ, atau memang sebenarnya itu adalah sebuah mereka menjauh dari pantai itu adalah sebuah pengalaman atau sebuah memori kolektif yang diejawantahkan dalam bentuk itu karena menghindari sebuah ancaman. Jadi kalau kita ingin menjawab itu, maka kita harus kemudian menjawabnya. Ada kejadian menarik misalnya di Selat Sunda, gitu ya. Kalau kebetulan ada kawan saya, termasuk Pak Heri Yogaswara yang meneliti Semong dengan saya di tsunami, beliau melakukan penelitian di sana, gitu ya. Setelah kejadian tsunami 1883, semua orang lokal itu tinggalnya di gunung. Ya. Makanya di situ ada kampung yang di gunung, itu namanya adalah Sindang Laut.
Mungkin kalau yang orang situ atau orang Sunda tahu. Ada sindang laut. Maknanya apa? Pada suatu saat di masa lalu, laut itu sampai di kampung itu, gitu. Itu dijelaskan seperti itu, gitu. Tapi kemudian, karena kemudian datang pendatang-pendatang baru, mereka tidak mengalami peristiwa itu dan mereka tinggal di pantai lagi, gitu. Nah, ini yang menjadi proses yang unik, gitu. Kalau pada masa modern sekarang, kalau katakanlah penata kelolanya, pemerintahnya tidak cukup tegas, gitu, maka proses yang seperti ini akan berulang terus, gitu. Sehingga katakanlah kalau kita lihat keprihatinan kita, gitu ya, setelah peristiwa 2006 Pangandaran, tsunami Pangandaran, maka kita bisa lihat sekarang masyarakat tinggal di pantai semua. Di Pangandaran sekarang ada sebuah perumahan mewah yang besar sekali, yang wilayahnya atau wilayah perumahan itu dulu adalah wilayah yang terlanda tsunami. Jadi kalau kita masuk gerbang Pangandaran, kita tengok ke kanan, itu adalah pintu gerbang perumahan itu. Saya tidak tahu kenapa itu dibolehkan dibangun di situ. Kemudian kalau kita pergi ke Aceh sekarang, gitu ya, rumah Aceh yang dulu pantainya sudah bersih setelah tsunami, atau kalaupun misalnya ada rumah yang relatif dekat dengan pantai, biasanya dibangunkan berlantai 2 dan bawahnya kosong. Supaya kemudian kalau ada tsunami, air lewat, bisa lewat di bawahnya. Sekarang semua masyarakat sudah balik lagi. Lantai yang kosong itu juga sudah dijadikan kamar lagi, gitu, ruangan lagi, sehingga kemudian ancamannya kembali lagi. Kita tidak pernah belajar, padahal masyarakat nenek moyang kita itu belajar dari proses itu, gitu. Sehingga katakanlah ada yang menghindari pantai, hanya menggunakannya untuk keperluan tertentu. Kalau kaitannya dengan gempa seperti di Mentawai, mereka membangun rumah yang memang bisa tahan terhadap guncangan gempa dan sebagainya. Makanya kemudian dalam konteks kita sebagai orang geologi, kita memerlukan kemudian kawan, sekondan gitu ya, untuk kemudian bisa menambahkan informasi ya, yang terkait dengan rekaman tidak tertulis tapi yang non geologi gitu. Sehingga kemudian cerita geologi kita harapannya tidak menjadi cerita kering yang mudah sekali ditolak oleh orang gitu. Kalau kita cerita kepada orang apa buktinya tsunami ini, ada forum ini, siapa yang tahu forum gitu? Mungkin mereka kamu ngarang aja ngomong kosong gitu misalnya. Tapi kalau kemudian kita menjelaskannya dengan basis budaya mereka sendiri yang berakar di mereka sendiri juga, maka harapannya kemudian proses komunikasinya, proses penjelasannya menjadi lebih mudah dimengerti dan bisa diterima. Saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih Pak Eko. Menarik sekali. Ya, dengan saya juga jadi terbuka. Mudah-mudahan teman-teman juga terbuka terkait bagaimana seorang geologis atau informasi geologis itu bisa memanfaatkan mitos-mitos yang berkaitan sama peristiwa-peristiwa masa lalu gitu. Tadi Pak Eko bilang, ya jelas tidak menarik ketika kita cuma bicara, kalau kita seorang geologi bicara batu saja gitu, orang mungkin tidak akan tertarik. Tapi ketika kita atau memang kita bisa membuktikan bahwa ada kaitannya peristiwa itu dengan peristiwa budaya atau peristiwa sosial yang terjadi masa lalu, kita bisa itu menjadi sebagai semacam jembatan untuk menceritakan kepada masyarakat awam supaya jadi lebih tertarik gitu. Oke, mungkin karena sudah jam 5 lewat juga, karena sebenarnya banyak yang bertanya Pak, cuman mungkin bisa menghubungi Pak Eko via email atau via yang lain ya, bisa dicari Pak Eko, Eko Yulianto Geotek LIPI, kalian akan bisa menemukan bagaimana bisa menghubungi Pak Eko Yulianto. Oke, mungkin ini tadi pertanyaan terakhir Pak, dan mungkin sedikit saja Pak closing statement dari Pak Eko terkait ya materi urban legend dan geomitologi dan geologi, supaya kita semakin mendapat wawasan dan juga kebijaksanaan terkait hal ini gitu Pak. Ya, jadi gini, setiap mitos itu adalah cara orang masa lalu merekam kejadian atau peristiwa yang dilewatinya. Jadi kemudian kalau kita bisa membuka mitos itu, maka kita akan mengetahui peristiwa yang terjadi itu. Persoalannya adalah diperlukan perangkat yang khusus untuk membongkar itu, seperti kita memerlukan misalnya forum, kita memerlukan mineral untuk bercerita tentang kejadian di masa lalu dengan bukti-bukti geologi. Dan oleh karena itu kemudian memahami mitos itu menjadi sangat penting dengan perangkat yang juga berbeda gitu ya. Dan kemudian kita tidak mungkin memahami mitos dengan pendekatan geologi. Kita harus memahami mitos dengan pendekatan yang berbeda. Kalau itu kaitannya dengan geologi, tentunya adalah dengan geomitologi. Dan kita harus bekerja sama untuk itu.
dengan kawan-kawan kita yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan upaya untuk membedah mitos itu, misalnya adalah sosiologi, antropologi, sejarah, budaya, dan sebagainya. Dan semakin kita melibatkan orang lain dalam upaya kita untuk melakukan penelitian, maka kita akan semakin memahami peristiwa itu. Dan semakin mudah pula kita menyampaikan, mengomunikasikan hasil penelitian itu kepada masyarakat awam, sehingga kemudian hasil penelitian itu bisa lebih dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat banyak. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih. Intinya adalah sebagai seorang geolog kita harus menghadiri untuk bekerja sama dengan teman-teman lain, terutama kita untuk membuka mitos supaya hasil riset kita atau hasil penemuan kita bisa menjangkau lebih banyak orang lain. Oke, mungkin kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan mewakili teman-teman yang lain, Pak Eko, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini menemani kita ngabuburit gitu, menunggu buka puasa dengan banyak sekali sajian ilmu gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko atas ilmu dan waktu untuk mungkin sesi terakhir. Saya ingatkan lagi bahwa ini adalah belajar bersama ahli yang sesi keempat, dan kita juga menggalang donasi untuk teman-teman yang terkena dampak COVID-19. Teman-teman bisa membuka informasi bagaimana bisa berkontribusi untuk membantu teman-teman itu di Instagram ya, atau nanti bisa ditampilkan di Instagram masing-masing kita, ada Dukung Geologi, Geologi.net, Geologipedia, dan Belajar Geologi, bagaimana cara ikut berdonasi. Oke, mungkin sesi terakhir ada foto bareng atau gimana ini host? Jadi mungkin jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sekali untuk teman-teman sekalian yang ada unek-unek atau ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan untuk penutup dari saya, tanggal 1 itu tanggal 1 kan besok tanggal 1 bencana kita kenal, kita selamat. Jadi semakin kita kenal bencana, maka kita akan selamat. Patah dua kata dari saya untuk penutupnya. Kemudian dari saya sangat menyambut berbuka. Saya mohon maaf, Bapak. Lanjut program. Oke, sudah ya, tampaknya kita sudah foto bareng. Dan terakhir dari saya, terima kasih semuanya sudah datang, dan Pak Eko juga sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko sekali lagi. Sama-sama.